Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buka kanan. Ya, sorong. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Wa yajnubu sabiyyun wa majnunun aulaja au ulija fihima. Dan menjadi junublah anak-anak, begitupun orang yang gila, manakala dia aulaja. Itu kan pakai alif, fi'il madhi berarti fa'ilnya alif musanna. Jadi dua orang. Siapa itu? Si anak sama si gila. Keduanya menjadi junub manakala aulaja. Keduanya itu memasukkan kemaluannya ke faraj orang lain. Jadi junub juga anak-anak. Walaupun dia orang gila. Ya orang gila ada syahwatnya. Jadi kalau dicampurinya orang lain, ya dia junub juga. Cuman orang gila tidak wajib mandi. Namanya gila aja. Gitu juga, tapi kalau bisa disuruh mandi, ya mandi. Gitu juga anak-anak. Kalaupun dia junub, tidak wajib dia mandi, namanya masih anak-anak. Tapi wajib ayahnya atau orang tuanya atau walinya menyuruh anak itu mandi. Kalau anak itu sudah atau belum mumayyiz, ya itu ayahnya lah mandikannya. Dan nanti kalau dia baligh, maka wajiblah dia mandi mengangkatkan hadas junubnya. Gitu juga orang gila, mandi juga kalau memungkinkan dia suruh mandi. Tapi mandi orang gila nggak sah kan? Maka nanti kalau dia siuman sembuh dari gilanya, wajiblah dia mandi. Itu aulaja, berarti dia pelaku. Atau ulija fihima, atau dimasuki pada keduanya. Misalnya anak-anak lantas digauli sama orang dewasa lah, atau yang sudah ada syahwatnya. Ya kalau dia laki-laki tentu lewat dubur lah. Pelecehan seksual namanya. Atau yang gila gitu juga ditangkap sama apa ya? Homo. Jadi ditangkap si homo tuh, digaulinya. Tentu namanya orang gila tuh laki-laki, majnun bukan majnunah. Ya yang bisa digauli tidaklah belah depan, itu belah belakang digauli. Nah pertanyaannya, si anak-anak yang ulija fihima, yang digauli itu, atau orang gila yang digauli itu, apakah mereka dua juga suruh mandi? Ya, mereka berdua itu junub. Kalau masih kecil kali anak ini belum mumayyiz, ayahnya mandikannya.
Kalau sudah mumayyiz kan dah sah niatnya. Bolehlah dia mandi sendiri. Suruhlah dia cari niat. Kalau gila, niat orang gila enggak sah. Ya nanti ketika siuman gilanya hilang, wajiblah dia mandi. Sementara belum sehat dia masih gila, mandi. Nanti diulangi balik setelah setelah dia siuman dari gilanya, baru dia disuruh mandi. Karena mandi yang lalu itu belum sah sehubungan karena niatnya tidak sah. Tapi yang pasti baik mereka yang menggauli atau mereka yang digauli, keduanya anak dan orang gila itu kedua-duanya disebut junub. Jadi wayajibu alaihima al-ghusl ba'dal kamal. Wajib atas mereka berdua. Siapa? Anak-anak sobi dan majnun atau yang gila, wajib mandi atas mereka berdua. Kapan? Ba'dal kamal, setelah sempurna. Setelah dewasa. Kalau anak-anak ya sudah baligh. Kalau orang gila dari gilanya, wajib dia mandi. Kalau nggak mandi berdosa dia. Ya tentu dikasih tahu lah. Kau tempo ada waktu gila tuh, dikerjai orang kau. Jadi sekarang udah sehat, kau udah waras balik, mandilah. Makanya orang yang sembuh dari gila sunat mandi dengan catatan selama gila terjadi yang mewajibkan mandi. Tapi kalau selama gila sudah terjadi yang mewajibkan mandi, maka setelah siuman dia dari gila sadar, dia wajib hukumnya mandi. Wajib. Kalau nggak mandi berdosa dia. Tapi dalam gilanya nggak berdosa, dia nggak mandi. Cuman kalau bisa disuruh mandi, ya suruh mandi. Jadi kan ada sunat mandi ya. Termasuk orang gila manakala sembuh dia dari gilanya, sunat mandi. Betul. Sunat tidak wajib, tapi dengan catatan jika selama dalam masa gilanya tidak terjadi yang mewajibkan mandi, maka begitu dia sembuh dari gilanya, mandi sama dia itu ya mandi sunat, bukan mandi wajib. Karena nggak ada belum yang terjadi kepada dia yang mewajibkan mandi. Tapi kalau selama gila tuh ada terjadi yang mewajibkan mandi. Misalnya apa contohnya? Yaitu tadilah ditangkap homo, dikerjai rame-rame. Kan sudah terjadi yang mewajibkan mandi. Cuman wajibkah dia mandi ketika gila? Tidak. Kenapa? Karena niat orang gila itu enggak sah. Karena syarat sah niat itu harus orang yang berakal. Karena dia gila. Berarti kalaupun diniatkan ya niat itu sama dengan enggak ada niat. Berarti kalau enggak ada niat mandi wajibnya ya enggak sah. Jadi udah selama gila itu suruh mandi-mandi biasa aja lah dia. Nanti udah sembuh dari gilanya, dewasa, udah wajib kau mandi. Itu juga perempuan gila. Selama gila ya kalau haid kan nggak ikut gila ya haidnya. Coba saya pun. Orangnya gila haidnya pun nggak, haidnya juga jadi gila, tak mau datang, nggak mau keluar ya. Enggak lah. Ya. Kalau haid lancar-lancar aja ya. Lancar-lancar aja. Baik. Pastinya dengan haid ini kan sudah terjadi yang mewajibkan mandi. Jadi nanti kalau siuman dia dari gila, kita bilanglah 5 tahun gila. Selama 5 tahun tuh udah haid. Maaf kalau dia punya suami ya mungkin udah dicampuri suaminya. Nah kan dipastikan mereka sudah junub. Jadi mandi ketika saat masih gila niatnya nggak sah. Nah jadi macam mana? Ya udahlah, nanti mandi wajibnya setelah siuman dikasih tahu dia bahwa sudah pernah terjadi wajibkan mandi, maka mesti mandilah. Sekarang kan udah sadar, nggak gila lagi. Waktu gila oke lah, nggak ada hukum. Tapi setelah udah sembuh dari gila, ya hukum itu terikat balik sama dia. Wajib mandi. Jadi selama gila itu
apakah dia wajib mandi? Sekedar untuk dirinya nggak wajib dia mandi. Tapi supaya halal dicampuri suaminya, ya suaminya wajib menyuruh dia mandi. Kalau nggak mau dimandikan. Niatnya gimana? Niat orang gila nggak sah. Darurat. Ya udah, suaminya lah meniatkannya. Nah, kalau nggak gitu, suaminya nggak bisa campur sama dia. Orang gila, so istrinya gila. Nah, kemudian haid, kemudian bersih, boleh dicampuri sebelum mandi wajib? Nggak boleh. Nah, jadi macam mana? Ini gila. Ya suaminya yang nyuruh mandi ya. Nah, biar dimandi ya. Biasa pula suami memandikannya. Oh, udah mandikan suami lah. Niatnya, suaminya lah meniatkannya. Mana lagi? Dia nggak sah niatnya. Nah, ya udah suaminya meniatkannya. Dah, setelah mandi wajib, barulah halal suaminya untuk mencampuri dia. Kalau enggak haram. Ini seandainya lah enggak ngaji dan istrinya karena depresi berat, kemudian gila lah istrinya. Kira-kira dimandikan suaminya enggak nih kira-kira? Setelah bersih haid. Takutnya suaminya pun tak mengaji, mana tahu dia. Pokoknya ditengoknya sudah tak ada lagi, ya udahlah. Gila diobatkan. Ya cuman lagi, dicarikan nganti ngamuk keluarganya. Sehat kok pakai, udah gila kok lunta-lunta katanya kan. Ya udah. Nak kawin lagi, pakai modal lagi. Ya udahlah yang ada ini aja lah udah. Apa boleh buat. Nah, jadi kalau enggak dimaafkan niatnya oleh suaminya, sah mandinya, nggak bisa suaminya mencampuri dia. Cuma aja ada istri nggak bisa dicampuri kan haram. Ya udahlah, darurat, bolehlah suaminya yang mandikan. Suaminya pula ahli meniatkannya. Tapi kalau sembuh dia dari gilanya, wajib mandi nggak lagi? Wajib. Mandi yang lalu itu darurat itu. Inilah sekarang angkatkan hadas. Jadi wajib mandi atas mereka berdua ba'dal kamal, setelah sempurna. Apanya? Sempurna apanya? Setelah sempurna kalau anak-anak udah balik. Kalau haid ya sudah gilanya. Kalau gila ya sembuh dari gilanya. Wajib mandi. Jangan tak mandi. Kalau tak mandi berdosa. Wasoha mim mumayyizin, dan sah mandi itu dari anak-anak yang sudah mumayyiz. Karena niatnya itu sudah memadai syaratnya. Syaratnya itu mumayyiz. Jadi ini sudah mumayyiz, berarti sudah sah niatnya. Kalau sudah sah niatnya, tentu sah mandi wajibnya. Nanti setelah balik, apa wajib mandi lagi nih anaknya? Enggak usah. Tapi dia mandinya waktu kecil, ya kecil kan sudah mumayyiz. Niatnya udah paham, pasang dia niat. Ya udah sempurna lah itu. Udah sah lah itu mandi wajibnya. Kalau begitu setelah siuman, apa wajib dia mandi lagi? Karena dulu waktu mumayyiz dia sudah mandi wajib. Dan mandinya sah karena niat mumayyiz sah. Sekira-kira udah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri. Ibarat makan itu nggak banyak kali yang tumpah. Anak-anak itu kalau makan banyakan yang tumpah dari yang masuk ke mulut, itu berarti belum pandai makan gitu. Tapi kalau banyakan yang masuk ke mulut, ada juga lah sikit-sikit yang tumpah. Berarti dia nggak pandai itu makan. Tapi yang masih ada Ustaz satu-satu jatuh. Alah kalau itu ayah pun satu-satu ada juga jatuh. Ukuran yang wajar jatuh.
bisa minum. Nah, kalau anak-anak belum pandai minum itu minum basah bajunya bertumpah. Nah, berarti belum pandai minum deh itu. Tapi kalau ini enggak pelok cantik kayak kita minumnya udah. Nah, berarti sudah muais. Istinja juga seperti itu. Udah pandai dia. Nah, itu muais. Tapi kalau belum pandai yang 3 ini belum dikatakan dia mumayyiz. Berarti kalau dia mandi karena duburnya digauli orang, nah, kalaupun dia mandi, ya mandinya tidak sah karena belum mumayyiz. Kalau sudah mumayyiz sah. Kalau udah mumayyiz dari mana? Tapi dia nggak mandi wajib setelah diperkosa dari yang sama. Jadi dia sholatnya dulu sah. Iya enggak. Nah, walaupun dia belum mumayyiz, dimandikan juga. Ayahnya nyuruh mandi dia, mandi anu. Nah, kemudian ya diajarilah sama ayahnya. Nah, kalau nggak bisa kali, ayahnya lah meniatkannya. Nah, niatkan mandi anak antum. Wa yajzi'uhu, dan memadailah mandi itu baginya. Bagi siapa? Bagi si mumayyiz. Wa yajzi'u, dan memadailah mandi itu akannya. Akan siapa? Akan si mumayyiz. Berarti mandi mumayyiz itu sah. Mujzi' maksudnya sah. Sah. Nanti kalau udah balik, apakah anak-anak ini wajib lagi mandi? Gak usah. Wa yu'maru bihi, dan diperintahkan dia dengannya. Diperintahkan dia siapa? Si anak yang mumayyiz itu. Bihi, dengannya. Dengan apa? Dengan mandi. Nah, siapa yang menyuruh? Ya walinya lah yang nyuruh. Siapa lagi? Nah, mandi jangan mandi. Kal wudu'i, sama seperti wudu. Wudu pun gitu juga. Mau sholat, ya walaupun dia anak-anak, ya wajib wudu. Cuman bukan berarti wajib dalam artian berdosa, enggak. Untuk sahnya sholat itu ya berwudu anak-anak itu. Walaupun dia sudah mumayyiz atau belum mumayyiz, ya wudu, suruh. Jangan dibiarkan aja anak-anak tuh ke masjid. Mau ngapain ke masjid? Udah wudu belum? Belum. Jadi wudunya kapan? Enggak pakai wudu. Enggak bisa. Aku kan belum balik. Oh, mak pintar ya. Aku kan belum balik. Kan enggak wajib aku berwudu. Kalau itu pula sembahyang pun tak wajib kau. Cuman kena gimbal mau. Tali pinggang. Umur 7 tahun suruh sholat enggak? Mau sholat 10 tahun kan? Tali pinggang tuh. Mau. Iya mak, aku sembahyang, tapi aku nggak usah wudu ya mak, nggak bisa. Sembahyang mesti pakai wudu. Jadi kalau nggak wudu kau sama kayak nggak sholat, kena gimbal juga. Ayo, pilih mana? Pilih wudu sholat, atau sholat nggak wudu, atau wudu nggak sholat, atau nggak usah dua-dua. Tapi kena tali pinggang. Ayo, wudu sholat lah mak, ya udah, pergi sana, wudu kau. Habis itu sholat kau. Gitu. Begitulah. Anak-anak sekarang pintar-pintar. Begitu diajari gurunya nangkap. Oh, jadi mu'alim, kalau kami kan belum balik berarti nggak berdosa lah kalau kami nggak sembahyang. Nggak berdosa, betul. Cuman kalau ayah kalian nggak nyuruh kalian sembahyang, ayah kalian yang berdosa. Mak kalian nggak nyuruh kalian. Jadi wajib ayah semua mak itu menyuruh supaya kalian sembahyang. Cuman jangan nyuruh aja. Diajari juga lah macam mana cara wudhu yang betul, cara sholat yang betul. Jadi anak-anak ditakuti neraka susah, banyak kali pertanyaannya nanti. Bingung awak jawabnya. Mau kita jawab sebetulnya nggak nyambung. Jadi cocoknya anak itu ditakuti sama tali pinggang, bukan sama neraka. Makanya dititipkan Allah Ta'ala lah perintah sholatnya itu kepada orang tuanya, tidak langsung Allah mewajibkan dia. Tapi orang tuanya lah yang mewajibkan dia, dalam artian kalau nggak mau sholat di tali pinggang, kira-kira gitu. Tapi jangan betul-betul tali pinggang, gertak-gertak aja ini.
Sholat enggak? Ya nanti. Tengok udah jam berapa? Iya ya nanti. Tengok udah mau dekat waktu habis. Ambil tali pinggang tuh, libaskan di sebelah dia. Kelupak. Enggak kok kayak gitu. Enggak ya, lari dah teruskan. Gitu-gitu. Jangan betul-betul libaskan. Biru-biru lah badannya. Gitulah. Jadi gitu Jawar. Enggak punya anak menikah susah. Punya anak setelah menikah tanggung jawabnya nambah, lebih besar. Agak tingkah anak tuh agak bandal, pening awak bikinnya. Itu bandal kecil, bandal udah lajang lain lagi. Bukan cuma kepala yang pening, semua badan ikut pening. Gitu lah Jawar. Jadi ya gitulah. Ada lagi. Resiko punya anak. Jadi gini Jawar. Jangan sudah 7 tahun menikah nggak punya anak. Doanya udah berubah. Ya Allah, kayak manapun kondisi anak tuh asal punya anak, ku terima ya Allah. Jangan, bahaya itu. Nanti kayak gitulah tingkah anak tuh. Habis itu baru stres awak. Tapi salah aku sama doa. Jangan, mau 10 tahun belum punya anak setelah menikah pun tetap minta ya Allah berikan keturunan yang bagus. Jangan kayak manapun kondisinya ku terima ya Allah. Saking kepinginnya punya anak. Tak tahu begitu dikasih Tuhan macam-macam model anak tuh baru bingung awak. Tetap yang bagus diminta aja. Yang dibagus saja kadang-kadang nggak seperti yang bagus kayak awak minta. Apalagi awak minta yang tak bagus. Kadang-kadang 5 anak, masing-masing lain tingkahnya. Yang ini begini. Kalau 5 anak, 5 bagus semua. Surga dunia itu Jawar. Iya, surga dunia itu. Asal ketawa iyo ya. Sadar kali itu punya anak. Anak Ustaz Saiful lah kayak gitu. Iya. Perempuan semua kan? Jadi bisalah ditambah 1 laki-laki itu. Atau maknya ditambah gitu. Baiklah, kita teruskan. Wa ilajul khunsa wa madunal hasyafah la asara lahu fil ghusl. Ilaj, memasukkan khunsa. Khunsa itu yang alat vitalnya 2 ya. Tidak memiliki hasyafah. La asara lahu, maka tidak ada pengaruh baginya fil ghusl tentang wajib mandi. Sekedar dia memasukkan alat vital dia ke tempat orang, dia belum wajib mandi. Nggak ada wajib mandi itu. La asaro, tidak berpengaruh kepada wajib mandi. Kenapa? Tapi jangan di dubur dimasukkan ya. Kalau dimasukkan ke dubur, kalau itu udah pasti wajib mandi. Ini ke kubul. Jadi kalau dimasukkan alat vital atau dubur pun sama. Yang punya duburnya itu. Jadi kalau dimasukkan oleh si khunsa alat vital laki-lakinya ke orang lain, dia nggak wajib mandi. Sama seperti kalau dia bersentuhan dengan laki-laki atau dengan perempuan, dia belum wajib mandi. Kenapa? Karena ada ihtimal kalau bersentuhan dengan laki-laki, dia laki-laki kan? Laki-laki sama laki-laki bersentuhan mana batal wudu. Kalau kesenggol sama perempuan, ada ihtimal, ada kemungkinan dia dihukumkan perempuan, ada alat vital dia perempuan. Berarti nggak wajib berwudu. Mandi pun gitu juga. Kalau alat vital laki-lakinya dimasukkan ke orang lain, itu dianggap bisa jadi macam daging tumbuh lebih itu. Kalau daging tumbuh lebih dimasukkan, apa wajib mandi? Enggak kan? Ini pun kira seperti itu.
nggak wajib mandi. Kalau hanya sebatas itu. Kemudian wa amma al wudu, adapun wudu fayajibu alal mulajfih, maka wajib berwudu itu atas yang dimasuki padanya. Kapan wajib dia berwudu? Bin naz'i min duburihi, manakala dicabut dia dari duburnya. Saya gini, kalau wudu wajib atas yang dimasuki. Dimasuki kemana? Ke dubur. Begitu dicabut, orang lain yang memasukkan ke dubur dia, begitu dicabut, maka dia wajib wudu. Wajib wudu. Kalau mandi nggak wajib. Tapi kalau wudu wajib. Amal wudu fayajibu alal mulajfih bin naz'i min duburi. Begitu dicabut sama yang masukin, maka wajib dia berwudu. Berarti dia berhadas kecil. Tapi mandi enggak. Tapi kalau wudu wajib dengan sebab dicabut, kan jadi berhadas dia ketika itu, hadas kecil. Min duburihi atau wa min kubuli unsa, atau dengan dicabut dari kubulnya unsa. Ini khunsa muskil, alat vitalnya 2. Digaulinya perempuan, ya, perempuan lah, unsa, perempuan. Tentu dikubul kan, dikubulnya gauli. Wajib mandikah si perempuan ini? Enggak wajib. Kenapa? Karena ada ihtimal yang masuk itu daging lebih. Kalau masuk daging lebih bukan alat vital, kan enggak wajib mandi. Sebaliknya si khunsa juga seperti itu, enggak wajib mandi dia. Dengan sebab dimasukkan alat vital dia ke kubul perempuan. Tapi begitu dicabut sama si khunsa yang masuk tadi, maka si perempuan ini wudunya batal. Karena ketika itu wajib dia berwudu. Wudunya jadi batal. Kenapa? Karena sudah dimasukin oleh si khunsa, begitu dicabut jadi berhadas kecil dia. Sehingga wajiblah dia berwudu. Kalau dicabut ya. Enggak. Enggak. Unsa. Khunsa lain, unsa lain. Itu kan unsa. Wa min kubuli unsa, dan dari kubulnya unsa. Unsa berarti perempuan tulen. Gitu. Lain khunsa, lain unsa. Kalau khunsa alat vitalnya 2. Kalau unsa ya 1, perempuan murni, ya, wadih dia. Wa ilajul hasyafah, dan memasukkan sebatas hasafah bil ha'il, dengan lapis, pakai lapis gitu, jarin fi sairil ahkam, berlakulah pada seluruh hukum. Apa misalnya? Ya, mandi wajibnya wajib enggak tuh? Tapi pakai lapis. Kalau sekarang apalah namanya salah? Kondom misalnya. Habis itu campur dia sama istrinya lah. Wajib mandi enggak itu? Tapi dilapisi. Ya, mau lapis mau enggak sama aja. Asal sudah sebatas hasapah masuknya wajib mandi. Walaupun berlapis. Nah, berlakulah di samping wajib mandi, berlakulah kepada semua hukum. Bukan hanya wajib mandi aja hukumnya. Hukum-hukum yang lain pun yang terkait sebatas hasapah itu
yaitu berlaku. Apa contohnya? Seperti kaib sadisom, seperti merusakkan atau membatalkan puasa. Jadi misalnya ini bulan Ramadan nih, lagi puasa, lantas mau campur, kalau langsung takut dia, kirain kok langsung haram. Kalau nggak langsung pakai pengaman, nggak berdosa pikir hatinya. Lantas pakai pengaman, campurinya, ya sama aja, batal puasanya. Malah kalau itulah membatalkannya, wajib bayar kifarat pun dia. Nah, wajib bayar kifarat. Gitu juga wal haji. Ya, yang merusakkan haji cuma satu, jima. Baru dikatakan jima, masuknya sebatas asafah. Walaupun dilapisi, iya. Berarti hajinya macam mana? Ya rusak. Karena orang yang haji sebelum tahlul sani nggak boleh dia campur, haram hukumnya. Kalau campur hajinya rusak, fatal kali itu, fatal kali. Nah. Dan yang lain-lain, seperti misalnya baru dihukum dia hukum zina, nah, berlaku kepada dia hukum zina kalau masuknya sebatas asabah, walaupun dilapisi. Jadi misalnya mau dideralah dia ini atas perbuatannya, tapi dia bilang gini, Pak Hakim, tapi aku pakai pengaman itu, berarti kau udah berzina itu. Nah, hukum penzina laki-laki dan penzina perempuan, nah, jilid 100 kali, dicambuk 100 kali. Lantas laki-lakinya ngaku, tapi aku waktu melakukan itu, aku pakai pengaman. Mau pakai pengaman mau enggak, sama aja hukumnya itu. Berlaku semua. Bukan hanya berlaku untuk wajib mandi saja, ya berlaku untuk yang lain-lainnya. Iya. Pertanyaan saya ini bisa terjadi tapi jarang terjadi. Iya. Saudara mandikan seorang istri gila lagi, suami mandikan, Iya. anak yang belum mandi si ayah mandikan. Tapi di antara atau suami atau ayah ini ada peliharaan ternak seperti gajah yang terlatih mandi, dengan perintah dia bisa dia memandikan istri dia lagi, misalnya di sebelah sungai, semua merata. Tapi atas perintah suaminya atau perintah ayah itu sangat mandi. Enggak. Mesti fi'il manusia. Atas perintah ayah tadi. Walaupun atas perintah dia. Harus perbuatan manusia. Menyiramkannya itu, masangkan niatnya nanti gimana? Tak mungkin pula si gajah tuh. Gajah sekalian niatnya ya, jangan lupa. Iya. Jadi mesti orang lah gitu. Nah, sama juga mandikan mayit, susah-susah udah. Gajah mainkan. Nah, digeser semprot. Iya, jadi kalau takut kena tular COVID-19, gajah aja suruh. Soalnya kalau kan ketular untuk manusia kan, kalau ke binatang kan nggak nular ya kan. Nah udah suruh gajah mandikannya. Jadi nggak usah sampai macam yang sekarang ini kan, nggak sih bungkus-bungkus tak dimandikan. Udah suruh gajah tuh, andai boleh, tapi tak sah kalaupun bisa. Terlatih betul lah gajah tuh, nggak sah, mesti perbuatan manusia. Nah, jadi mandikan mayit itu mesti perbuatan manusia. Seandainya jin yang mandikan, nggak sah juga itu. Mana tahu ada peliharaan dia, bukan gajah lagi peliharaannya, jin. Nah, jadi nampak kita lah, air itu tiba-tiba tapi tak nampak orangnya. Wah, ngalir aja itu. Balik cantik, macam orang lah mandikannya cantik. Tetap belum mewakili fardu kifayah kita, masih berdosa manusia. Walaupun dilakukan oleh jin, andai jinnya Islam sekalipun misalnya, tetap itu tidak terwakili fardu kifayah kita dengan jin. Nah, mesti perbuatan manusia. Cuman kalau yang anyut-anyut, dipegang pun dan nyonyot dia,
jangan lagi dibawa pulang. Bawa pulang, diinapkan pula itu malam. Besoklah jam 10 baru dikebumikan. Air baunya luar biasa itu. Jadi kalau udah nyonyot kayak gini, jam berapa aja dapat, jam itu juga lah dilaksanakan fardu kifayah. Jadi caranya macam mana? Gampang. Siapkan aja kain kafan. Siapkan tikar. Dah, begitu dapat itu mayit tinggal ditenggelamkan. Tak ada cerita gosok-gosok nih. Mengelupas kulitnya kalau gosok-gosok. Pegang aja dia. Kalau takut kita nanti pangan bau, pakai lapis sarung tangan, tenggelamkan dia balik. Tapi udah tenggelamnya dia udah lama sampai nimbul-nimbul pun tenggelamnya udah. Ya itu kan tenggelam sendiri. Kalau boleh lah mandi sendiri, ngapain repot-repot mandi kan dia. Nggak sah mandi di sendiri. Jadi mesti ada perbuatan kita yang hidup melakukan itu. Ya udah tangkap mayit tadi, tenggelamkan dia. Sekira-kira rata lah air sudah membasahi sekujur tubuhnya dengan kita tenggelamkan itu. Udah sah mandinya. Perkara niat nggak wajib niat mandikan mayit. Kalau mau diniatkan sunat bagus. Sengaja aku memandikan mayit. Ini fardu kifayah karena Allah. Habis langsung angkat. Siapkan langsung kapannya. Kembangkan tikar. Kembangkan kapan tuh. Kapani terus langsung. Begitu siap kapan, taruhkan di depan. Berapa yang adalah yang muat tikarnya. Ayo bapak-bapak yang mau ikut sholat kan sholat langsung. Siap selesai doakan langsung standby. Kuburan udah dikorek. Jangan lagi ngorek malam-malam tuh lagi ya. Udah dikorek kian. Karena dipastikan adatnya mati lah ini. Nampak ada saksi anyutnya itu. Jadi kalau udah kayak gitu kayaknya nggak dapat dah. Ya meninggal lah gitu. Ya, udah diprediksi gitu. Maka dikorek kuburnya. Jam 3 malam dapat, jam 3 malam tuh langsung dikuburkan. Tahu sebab bapak pulang lagi ke rumah. Iya. Kalau bisa dibuka celananya dibuka. Kalau nggak bisa buka celananya terkelupas semua kulit-kulitnya. Ya udah. Yang penting ketika kita tenggelamkan kan merata lah itu ya. Kena ke badan mayit semua lah itu kan. Ya udah. Ya kalau nggak bisa disiram, tayamumkan lah. Ditayamumkan. Kalau nggak mungkin lagi disiram. Ditayamumkan pun nggak mungkin juga. Ya udahlah. Istilahnya ibarat orang sholat pakai dutohurain. Ketiadaan 2 alat suci. Ini bukan nggak ada alat sucinya ada, cuman nggak bisa dipakai. Kenapa? Mayitnya udah sangat uzur sekali. Ya kita lihat kalau sekedar disiram-siram aja bisa rata, nggak terkelupas lah kulit-kulitnya. Ya udah gitu aja pun jadi. Tapi ini nggak, pantang disiram sedikit aja, udah terkelupas lah itu. Copot rontok sama daging-dagingnya. Kalau kayak gini nggak usah lah. Tayamumkan, ya oke. Bisa nggak tayamumkan? Bisa, tayamumkan. Anggap dia uzur menggunakan air. Ya. Wa yukhayyirul khunsa bainal wudu wal ghusl. Si khunsa boleh milih antara wudu atau mandi. Si khunsa ya boleh milih. Kalau dipilihnya mandi, ya udah mandi wajib berarti dia berhadas besar, berarti junub dia. Kalau dipilihnya wudu berarti dia berhadas kecil. Kapan itu khunsa boleh milih antara mandi dan wudu? Bi'ilajihi fi duburi zakarin la mani'in minan naqdi bilamsih. Walaupun kalau di syarahnya itu kalimat la mani'in minan naqdi itu jumlah mu'taridhah, itu enggak pun ada, enggak usah, enggak apa-apa. Intinya khunsa manakala memasukkan alat vitalnya pada dubur laki-laki, maka dia boleh pilih mandi wajib atau wudu. Si khunsanya ya. Si khunsanya.
Jadi dicampurinya seorang laki-laki pada duburnya. Si khunsa yang mencampuri. Nah, bagaimana si khunsa itu? Wajib mandi? Enggak. Tapi boleh pilih. Salah satunya wajib. Nah itu pula. Boleh pilih bukan berarti enggak usah milih semua. Wajib pilih salah satunya. Antara mandi atau wudu. Au fi duburi khunsa, atau dimasukkan oleh si khunsa pada dubur khunsa. Aulaja zakarahu fi kubulil mulij, yang ia masukkan dengan zakarnya pada kubul yang memasukkan. Nah, ini gini. Baik. Seorang khunsa memasukkan alat vitalnya yang laki-laki ke dubur khunsa. Sama-sama khunsa ini. Di mana si khunsa yang dimasuki pada duburnya itu memasukkan pula zakarnya pada kubul yang memasukkan zakarnya ke dubur. Semana lah ini. Iya, silang. Si A khunsa, si B khunsa. Khunsa A memasukkan alat vital laki-lakinya ke zakarnya si B. Dah. Ke duburnya si B. Alaga pedang. Saya ulangi. Si A khunsa, si B khunsa. Jadi si A memasukkan alat vital laki-lakinya ke dubur si B. Sementara si B memasukkan alat vital laki-lakinya ke kubul, bukan ke dubur ya, ke kubulnya si A. Nah, jadi ganti-gantian gitu ya. Ya, kau selera yang mana? Aku yang belakang, aku yang depan katanya. Nah, ini macam mana ini? Kalau begini. Sampai segininya lah dibahas ulama tuh ya. Awak aja bacanya pun pening. Mana terpikir awak lagi. Jadi kalau begini sama, boleh pilih. Si khunsa boleh pilih antara mandi atau wudu. Nah, boleh pilih. Kenapa boleh pilih? Li'annahu imma junubun. Karena sesungguhnya ada kalanya dia itu junub. Junub tuh kayak mana? Bitakdiri zukuratihi fihima. Dengan ditakdirkan laki-laki dia pada keduanya. Ditakdirkan laki-laki pada keduanya. Fihima pada keduanya. Ditakdirkan dia laki-laki pada keduanya. Nah kalau begini ya junub lah. Karena sudah masuk ke, kalau ditakdirkan laki-laki. Oke. Kan yang satu masuk ke dubur, yang satu masuk ke kubul. Nah, biarpun ditakdirkan laki-laki sama laki-laki, nah tetap wajib mandi. Kalau laki-laki sama dimasukkanlah alat vital laki-laki ke dubur laki-laki, wajib mandi nggak? Wajib mandi. Ini udah terjadi gitu nggak tadi? Udah, ya udah. Berarti junub. Ada kalanya mereka berdua dihukumkan junub. Nah. Oh, boleh. Jangankan sama-sama khunsa, satu khunsa satu laki-laki tulen aja nggak boleh. Misalnya si khunsa ini kecenderungan hormonnya, kejiwaannya perempuan, sehingga maaf ya bodinya perempuan, suaranya juga ya perempuan, semua udahlah kayak perempuan.
Satu aja membuat dia nggak sempurna jadi perempuan. Ada alat vitalnya laki-laki. Itulah si khunsa. Dah, karena memang cantik dia pula. Laki-laki normal pun dia suka lah sama dia. Nah, suka, dinyatakanlah rasa sukanya itu. Kemudian si khunsa tadi yang berbodi seperti perempuan, dia bilang gini, ketika dinyatakan isi hati si laki-laki itu sama dia, apakah abang bisa menerima aku dengan segala keberadaan aku, baik kelebihanku maupun kekurangan aku, bang? Dalam hati si laki-laki, apalah kurangnya, kau udah sempurna lah kau, dek. Nah, tapi menyenangkan hatinya, bisa, dek, abang terima kau apa adanya dengan segala kelebihan dan kekuranganmu. Nah, akhirnya dipinanglah, diterima pinangan, sampai akhirnya menikah. Begitu siap menikah, ya layaknya suami istri kan nak campur. Begitu nak campur, ya apa ini, dek? Kok sama punya aku ini? Nah, lantas kata si khunsa, tapi udah ku bilang, bang, bisa abang menerima aku apa adanya dengan segala kelebihanku dan kekuranganku. Kelebihanku itulah, bang, orang rata-rata tak ada, aku punya. Di kelebihanku itulah kekurangan aku tuh, bang. Abang bilang bisa nerima, kok sekarang baling-baling, bang. Ya enggak itu juga yang ku maksud. Terus terang yang mana yang kau maksud itu. Kalau kayak gini kondisinya, cuman susah lah aku rasa aku buat campur sama kau nih, dek. Gini aja lah ya, mau kau dioperasi? Alah, jangan kau operasi, bang, apapun ku jalani, asal yang penting senang, abang. Ya udah, sepakat operasi lah. Boleh nggak dioperasi? Boleh. Kenapa boleh? Karena memang yang bermasalah alat vitalnya. Jadi kalau memang alat vitalnya bermasalah, diurangi satu, boleh, kurangilah. Jangan ditukar. Ini laki-laki dia punya, tapi kepinginnya mau jadi perempuan. Terakhir Mbak PD semuanya sudah, kata orang, tapi Mbak jendol ini payudaranya disuntik. Suntik apa itu nih? Silikon. Wah, nonjol pula. Dah, kalau gaya pula udahlah, semua udah. Tapi tetap dia merasa aku nggak sempurna ketika ku tengok punya laki-laki rupanya. Nggak ada yang punya perempuan. Akhirnya dioperasi lah dia. Dipotong habis itu yang laki-laki, dibikinlah alat vital perempuan. Apa hukumnya membikin-bikin begini? Haram. Kenapa? Yang bermasalah bukan alat vitalnya. Yang bermasalah itu kejiwaannya. Laki-laki kok dia milih kejiwaannya perempuan. Itu memang ada kelainan. Nah, itulah yang harusnya diobati. Bukan alat vitalnya ditukang-tukangi. Tapi kalau memang dua, nah selama dua nggak sah dia menikah. Supaya bisa sah menikah, ya kurangi satu. Nah, cuman sayangnya udah menikah baru dikurangi. Ya udah nggak apa-apa. Tapi begitu dikurangi sudah normal dia jadi perempuan utuh. Nah, nikahnya diulang lagi. Nikah yang lama tuh nggak sah karena kondisi si perempuan si khunsa itu masih dua alat vitalnya. Jadi khunsa nggak sah menikah. Mau jadi apapun nggak sah dia. Jadi istri nggak sah, jadi suami pun dia nggak sah. Nah, selama alat vitalnya dua dan dua-dua berfungsi, nggak sah dia sebagai status apapun dalam pernikahan itu. Nah, jadi kalau ini udah terlanjur nikah macam mana? Ya udah nikahnya dia nggak batal, nggak sah. Tapi setelah operasi udah tulen dia, udah murni jadi perempuan, nah, nikah lagi boleh, sah nikahnya itu. Nah, kalau dua alat vitalnya. Nah, ada yang nanya, Ustadz Dorce kayak mana? Aduh, nggak pernah pula saya tengok, nggak tahu saya. Nggak ngerti juga lah ya, karena menyangkut alat vital ini kan pengakuan yang bersangkutan atau ada saksi yang pernah menengok. Nah, kalau kita nggak pernah menengok, macam mana kita menghukuminya? Nah, ada yang bilang katanya laki-laki ditukar jadi perempuan. Wallahu alam lah. Andai itu betul, ya nikahnya nggak sah. Nikahnya nggak sah.
tempo hari udah pernah nikah katanya. Ya nggak sah nikahnya kalau betul. Tapi kalau misalnya alat vitalnya dia 2, kemudian dioperasi tinggal 1, habis itu menikah, sah nikahnya. Nah, oh nggak tahu lah kita. Wallah alam. Bolehlah ditanyakan sendiri. Tapi kalau tanyakan mungkin marah juga mungkin Dorsi ya. Ya tanya. Kembar siam. Kepalanya aja 2, tapi badan, tangan, alat vital 1. Wah. Ini kalau menikah sama yang mana ini? Berarti ini kepala. Ini kepala. Ini badannya siapa? Badannya si kepala A, badannya si kepala B, kan gitu. Kan nggak jelas ini badannya siapa, badan orang tuh berdua kan gitu. Nah, ya kalau menikah nggak bisa dikumpul jadi 1 pun. Saudara nggak bisa kalau dianggap ini mereka saudara, dinikahi 1 pun, tapi banyak juga lah nanti mau campur nanti yang 1 susah. Ya nggak bisa lah, nggak bisa nikah. Nah, pala dipenggal 1 kepalanya itu. Yang bermasalah kepalanya. Mati 1, mati pula semua. Nah, itu pula. Nah, jadi selama ini memang nggak bisa lah. Nah, kira 2 orang apa kira 1 orang itu? Nah, ya, itu kepala vital itu ya. Nah, itu kira 2 orang lah. 2. Coba kalau kita apa? Yang dihitungkan kepala ya. Nah, coba kepalanya. Berapa kepala itu? 1, 2, 3. Nah, jadi kepala ukurannya. Nah, jadi bilangan manusia dihitung kepalanya. Nah, bukan kakinya. Kalau kakinya 2, 1 orang 2 kan, nggak kakinya, kepalanya dihitung. Nah, berapa kepala? Nah, kan gitu ya. Berapa kepala? Berapa orang gitu. Tapi ada yang bilang berapa kepala? Nah, berarti kepala itu kira 1 orang, 1 kepala. Nah, ya udahlah kalau kayak gini, gimana lagi? Sudah nasib dialah nggak bisa nikah. Ya kan, menikahi yang mana? Menikahi badan yang mana ini? Menikahi badan siapa ini sekarang? Badan kepala A apa badan kepala B? Nah, kemudian kalau yang 1 nikah sah, yang 1 nikah lagi pun salah. Nah, misalnya ini kita bilanglah kakak adik ini kan, Ana sama si Ani. Sekarang yang menikah si Ana. Oke, ini badan siapa? Badan kongsi. Nah, kan kongsi. Bisa badan si Ana, bisa badan si Ani kan gitu. Orang badannya 1, kepalanya 2. Menikahlah si Ana duluan. Baik. Habis itu si Ani, aku menikah juga lah. Kata si Ani, bilangkan si Ana kan. Ya udah nikah. Baik. Ketika nikah, nanti suaminya macam mana ini? Ganti-gantian gitu. Ah, enggak apa ya? Enggak masuk dalam wilayah hukum. Nah, makanya enggak sah nikahnya kalau begitu. Iya itu tadi susah. Nah, ini alat kelaminnya yang mana ini? Si asli. Kelaminnya 2 gitu kan? Iya. Iya, badannya 1. Apa yang mau dinikahi? Payah juga. Iya. Oh, khunsa itu ada 2. Ada muskil, ada wadih. Kalau yang berfungsi 1, yang 1 loyo aja, kayak belinju aja nih. Nah, nggak ada fungsi, tidak lagi keluar dari situ. Nah, kalau itu sebetulnya hukum perempuannya dia.
Karena perempuan itu yang berfungsi, haid pun dari situ, kencing dari situ, segala macam kan. Nah, apalagi bodinya pun yang dia perempuan, cuman nempel ya, kayak apa ya, kayak belinju nempel gitulah kira-kira. Nah, nggak ada fungsi apa-apa dia. Kalau itu hukum perempuannya itu sah, kalau itu sah. Jadi istri tapi ya sah. Cuman gitu pun nanti suaminya, kok ada belinjonya deh katanya. Udahlah operasi aja lah. Kalau itu setelah dioperasi wajib nikah lagi nggak usah. Karena udah sah nikahnya. Cuman gilo aja apa laki nengoknya, kok mirip-mirip aku punya kan gitu. Macam mana Ustaz Saiful? Ya. Iya. Oh iya. Iya, iya. Sebetulnya sekarang gini, kalau memang dia laki-laki dipindah, dia alat vitalnya ditukar, hukumnya laki-laki kan. So dia mandikan laki-laki, cuman laki-laki yang mandikan dia, jangan orang lain lah, keluarga dekatnya yang kira-kira tak ada lagi syahwat sama dia lah. Nah, ya. Oh kalau masih muskil. Nah, kalau ini yang manapun jadi bahaya, tayamumkan aja lah kalau ini. Iya. Tapi kalau ada keluarga dekatnya yang nggak khawatir muncul fitnah, keluarga dekatnya itulah yang mandikannya, yang nggak khawatir muncul fitnah. Tapi kalau masih ada khawatir muncul fitnah, tayamumkan sajalah sebagai ganti daripada mandi karena darurat. Darurat menengoknya, kan perlu nak dicebok-ceboki bagi kan. Sementara dia nengok bentuk body badannya perempuan, tapi alat vitalnya ada juga laki-laki. Jadi bingung nanti mandikan. Kalau keluarga dekatnya oke, bisa, nggak khawatir fitnah oke. Tapi kalau orang lain udahlah, timbangkan nanti tengok-tengok segala macam, tayamumkan aja, dianggap darurat itu. Kabarnya bukan anak itu, anak angkat itu. Karena yang pernah, tapi kita nggak serius sekali dengarnya. Karena waktu itu kita sambil kerja, itu Durce panjang wawancaranya itu di TV. Jadi aku dulu kan belum nikah, awal pernikahan kata si Durce, kami sepakat karena aku pun kan pastinya nggak bisa punya anak, ya udah nggak apa-apa. Tahu-tahu udah sekian perjalanan pernikahan kami, dia tuntut anak tuh dari aku, ya udahlah akhirnya kami pisah, nggak bisa punya anak. Jadi kalau katanya ada anaknya 3, kayaknya bukan anak dia itu, anak angkat itu. Ya, ya itu tadi. Sekarang dia itu asalnya 2 atau 1 ditukar. Kalau memang ditukar ya nggak sah. Tapi kalau 2 dikurangi 1 tinggal 1 sah. Persisnya wallahu a'lam, Dorcele yang tahu. Kalau tes itu lain itu. Bismillah. Baik. Di mana tadi? Bitakdiri unusatihi. Bitakdiri zukuratihi fihima ya. Au unusatihi wa zukuratil akhor pisaniyah. Atau ditakdirkan dia perempuan dan laki-laki yang lain pada kasus yang kedua, pisaniyah pada yang kedua. Jadi itu juga dia boleh pilih, dia dikira junub kalau ditakdirkan 1 laki 1 perempuan yang 1 laki.
juga ditakdirkan itu ya kalau satu ini kan sama-sama khunsa ini kan. Nah, jadi kalau ditakdirkan satu laki satu perempuan ya udah mereka kan udah dikubul juga. Paham ya? Tadi khunsa A, khunsa B. Si khunsa A memasukkan ke duburnya si B. Kan gitu. Sementara alat vitalnya si B dimasukkan ke kubulnya si A. Kalau kita takdirkan dua-dua laki-laki, ya berarti memasukkan ke dubur wajib mandi enggak tuh? Wajib. Junub enggak namanya? Yang junub yang mana? Ya dua-dua. Kalau dua-dua ditakdirkan laki-laki, memasukkan laki-laki ke dubur laki-laki, itu wajib mandi enggak ini? Wajib. Junub enggak namanya? Junub. Atau kalau ditakdirkan satu laki, satu perempuan yang memasukkan zakarnya ke duburnya si B. Oke, itu kita takdirkan dia laki-laki. Nah, kita takdirkan dia perempuan misalnya. Oke. Kemudian si B memasukkan alat vital laki-lakinya ke kubulnya si A. Kalau kita takdirkan si A ini perempuan, ini laki-laki si B, masukkan laki-laki ke kubul perempuan, wajib mandi nggak ini? Wajib mandi. Nah, jadi junub dua-dua. Takdirkan. Au muhdis, mereka itu ada kalanya dihukumkan berhadas kecil, bukan junub, tapi berhadas kecil. Bitakdiri, kalau berhadas kecil macam mana mentakdirkannya? Mentakdirkan unusatihi fihima. Dua-dua dihukumkan perempuan. Nah, fihima. Mentakdirkan perempuan dia fihima pada keduanya. Ma'a unusatil akhor, beserta perempuan pula yang lain fisania pada yang kedua. Ya kalau ditakdirkan perempuan sama perempuan, yang satu perempuan, yang satu lagi perempuan juga yang lain fisania pada yang kedua, apa yukhayyiru bainahuma, maka boleh pilihlah mereka berdua di antara mereka berdua. Boleh pilih apa? Kalau pilih batal wudu ya mereka wajib berwudu. Kalau pilih mandi wajib ya mereka wajib mandi. 5 sayati, karena apa yang akan datang. Fiman istabaha alaih almani, pada orang yang kesamaran atas diri orang itu antara mani dan yang bukan mani. Kiasnya ke sana. Misalnya keluar sesuatu dari tanda-tanda nggak jelas, apakah ini mani atau ini mazi misalnya. Mani apa mazi ini? Kalau keluar mani wajib mandi, tapi kalau keluar mazi hanya wajib wudu, tidak wajib mandi. Ini yang mana ini? Mani apa mazi ini ya? Periksa. Waktu keluarnya kayak mana? Merasakan gini nggak ada. Mimpi nggak ada. Bangun tidur tengok apa ya ini antara mazi dan mani. Kalau ragu-ragu seperti ini, boleh pilih. Kalau pilih mazi berarti zakarnya dibasuh karena itu najis, kemudian dia berwudu. Kalau pilih mani berarti wajib mandi. Terserah. Ini pun kira-kira seperti itu, kiasnya ke sana. Kalau saya wakaza, segitulah dulu ya. Nanti akan datang wakaza. Yukhayyir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal
الخاتمة. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا جميلا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.